seperti biasa kita, langsung latihan soal aja. Jadi, ini tentang non-ideal reaktor. Nah, sebenarnya kalau, yang aku tahu sih kalau tentang non-ideal reaktor ini kita biasanya belajar tentang retention time distribution atau RTD. Nah, ini sebenarnya soalnya itu assignment-ku waktu dulu aku ambil TRK 2 dan ini juga bukan dari maksudnya ini memang dari Bu Like, cuman, ini aku milih sendiri soalnya. Jadi, aku nggak tahu apakah, dengar-dengar besok kuis ya. Maksudnya besok yang keluar kayak gini atau enggak, tapi aku sudah merasa ini yang paling relevan gitu loh sama yang, materinya dari Bu Like yang di YouTube itu. Dulu soalnya aku juga pakai YouTube itu dan dikasih soal ini, kayak gitu. Jadi, eee, kalian kalau mau jawab soal ini menurutku dari yang, apa, dari videonya Bu Like yang di YouTube itu yang slide yang persamaan yang ada ET, terus ET-DT dan lain sebagainya itu sudah cukup sih menurutku. Dan juga, apa ya, kalau kalian mau pakai Excel juga tidak masalah buat di responsi ini, biar cepet sih. Aku ya dulu waktu kerjain pakai Excel soalnya. Gitu aja guys. Ini sebenarnya soalnya nggak terlalu susah sih, cuman kayak ya basically kayak, pakai rumus langsung kok, kayak gitu. Jadi mungkin tak tunggu sampai jam 7:30 ya nanti, harusnya cukup sih, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Ini perlu tak ulang nggak? Maksudnya materinya yang itu yang apa namanya, yang ET, DT itu, cuma aku nggak ada catatan sih, jadi kalau misal mau ngulang ya aku cuman ngomong aja sih. Perlu apa ndak ya? Apa langsung mau kalian kerjain? Coba kerjain aja nggak apa-apa sih. Mungkin ntar bisa sambil dibahas aja mungkin ada teori-teorinya gitu. Oke, ya wes kalian kerjain ya. Pokoknya, ini sekedar ngingetin aja kalau ET aja itu RTD. Jadi kalau kalian bisa juga baca di Levenspiel sih. Aku lupa beberapa tapi yang non ideal reaktor. Kalau yang ET aja itu satuannya seper time, seper waktu, kayak gitu. Kalau ET/DT berarti kan anggapannya kan dikali T toh bakalannya kalau misal integral. Jadi dia tidak bersatuan, dimensionless. Jadi itu nanti keluarnya fraksi, kayak gitu. Ya itu sekedar reminder aja sih. Mungkin kalian bisa langsung kerjain aja.
Oh ya bentar, soalnya tak share di Line.
Oke teman-teman, ini aku, bahas dulu yang A lah ya paling enggak. Jadi kan ceritanya, bentar, bahas langsung aja ke jadi, eee, kan yang soal A itu kita diminta buat plot ya, plot antara kurva sorry integral ET dt versus T, gitu ya. Nah, jadi ini aku buat tabel dulu, jadi dari datanya yang diketahui tadi, itu kan diketahui waktu sama konsentrasi ya. Nah, dari sini kita tuh bisa hitung ET. Nah, hitungnya itu dari mana? Hitungnya itu yang udah aku bilang tadi, aku pakai, persamaan jadi yang dari, Bullike, kayak gitu. Nah, baru nanti setelah kita dapat ET, itu kita integralkan, karena yang diminta kan plotnya itu bukan ET versus T ya, tapi integral ET dt. Jadi yang diplot itu titik-titiknya itu integralnya. Jadi gini, jadi pertama ini kan di datanya kan diketahui T versus konsentrasi. Nah, itu kita bisa cari ET. Nah, caranya cari ET ini gimana? Nah, ini aku karena aku pakai persamaan yang jadi tadi, sebenarnya ini juga bisa kalian lihat sih di ini, di Levenspiel yang example 11.1 itu sama aja. Jadi basically persamaannya ET itu C per area. Luasan area. Area ini areanya eh, grafik CT versus T. Jadi grafiknya konsentrasi versus waktu itu terserah sih kalau kalian mau gambar, tapi di sini aku nggak gambar soalnya memang kan aku pakai numerik juga tuh. Jadi bisa kayak langsung aja dari angkanya. Pokoknya intinya tuh ET yang di sini tuh itu tuh C C di tiap titik. Jadi kan ET ini kan tiap ini juga kan, tiap konsentrasi ada ET-nya sendiri. Nah, ini jadi tiap konsentrasi itu dibagi sama area total. Kayak gitu. Sama aja di level skill bisa kalian buka itu persamaannya E sama dengan C per area. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini misal nih aku pada T sama dengan 1 menit contoh perhitunganku. Nah, ini T pada 1 menit itu kan sorry, konsentrasinya kan 0,1 mol per liter. Nah, ini dibagi sama totalnya luasannya luasan di bawah kurva dari grafik C versus T kayak gitu. Jadi karena kita mau menghitung area luasan di bawah kurva, jadi kita sama aja bisa pakai integral. Jadi ini yang poin pertama ini aku adalah menghitung area di bawah kurva. Seperti biasa kalau misalnya C versus T berarti integralnya kan integral fx dx kan biasanya. Nah, ini jadi fungsinya ini yang ct-nya, terus sumbu x-nya yang t-nya atau dx ya, sama aja kan. Nah, terus habis itu dapat kan segini. Nah, ini kalian perlakukan yang sama buat tiap konsentrasi lainnya. Kalian bagi area. Areanya konstan ya, soalnya areanya benar-benar yang dari T sama dengan 0 sampai ke T yang terakhir. Gitu. Nah, terus habis itu kalau buat yang soal A, yang plot integral ET dt versus T, itu kalian harusnya nggak perlu yang ini sih, nggak perlu yang ini. Langsung ke sini aja nggak apa-apa, kalau buat yang soal A. Nah, karena dimintanya itu plotnya itu eh, integralnya, jadi bukan ET-nya tapi integralnya. Kita harus integralin satu-satu. Jadi misal ini di sini, sorry, aku ke yang kedua dulu. Ini kan aku dapat angka 0,0133. Nah, ini dapat dari integralnya dari ET ini 0 ke 0,027 ini. Ini kan versus T toh. Kayak gitu. Nah, ini luasan kurva dari 0 ke 0,027 ini dapatnya segini. Kayak gitu. Nah, demikian sama yang 0,0533 itu juga kayak gitu. Dari 0 sampai 0,053. Soalnya ini fungsinya tuh integral 0 sampai T. Jadi 0 sampai berapa? Misal kalian 0 sampai 1, 0 sampai 2 kayak gitu. Jadi itu akan terakumulasi. Kalau kalian ingat mungkin
PUO pernah dapat modul screening, itu dia akan terakumulasi karena apa? Karena ETDT ini fraksi. Kan tadi kan aku sudah jelasin di awal toh. Kalau misal ETDT itu fraksi. Jadi dia akan naik dari 0 sampai 1. Kayak gitu. Kan di akhir waktu kan pasti kan keluar semua toh. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini kalian sudah bisa plot sekarang. Kalian tinggal versuskan sumbu X-nya ini, T kan. Terus habis itu sumbu Y-nya, sorry, sumbu Y-nya ini. Ini. Jadi makanya tadi aku bilang kalian pakai Excel karena ya supaya memudahkan aja sih. Kalau ngitung integral satu-satu kan juga capek kok. Dan ini aku juga di sini tuh pakai trapezoidal karena supaya bisa kayak aku drag gitu di Excel-nya. Kayak gitu. Nah, terus dapatnya tuh kayak gini. Jadi dia akan gerak dari 0 ke 1 ya, seperti yang perhitungannya tadi. Kayak gitu. Nah, Dan sisanya ya, ada yang mau tanya lah. Oke, misalnya itu ya jawabannya yang A, yang pertanyaan B, C itu kan itu sebenarnya juga tinggal masuk rumus saja sih. Nah, ini mungkin teman-teman yang tadi kan beberapa aku lihat kayak masih kebingungan di bagian ini atau di bagian yang A, yang apa plot plot kurvanya. Nah, tadi mungkin setelah tak jelasin, kalian sudah dapat gambaran buat ngerjain soal yang bawah-bawahnya. Nah, ini eh, buat teman-teman atau langsung tak jelasin aja ya, beda kelamaan. Soalnya kan besok kalian juga kuis toh. Nah, jadi saya sebentar, aku lupa tadi soal. Oke, jadi yang soal B itu mintanya fraksi bahan dari T sama dengan 4 sampai 12 menit. Ya toh, fraksi. Berarti kita harus ingat kalau misalnya fraksi itu dia tadi integral ETDT. Ya toh. Nah, jadi buat yang B tinggal diintegralin aja. Kan dari 4 sampai 12 toh. Nah, ini aku nggak tahu sih. Ini kan sempat ada yang beda jawabannya sama aku. Aku nggak tahu yang benar yang mana. So, ini tapi aku nggak tahu sih. Soalnya tugasku nilainya dapat 100. Itu aku nggak tahu itu kayak angkanya dilihat atau enggak sama yang ngecek. Tapi pokoknya harusnya konsepnya benar ini. Angkanya ya kalian bisa cek sendirilah seperti biasa. Pokoknya dari T sama dengan 4 sampai 12. Kayak gitu ya. Gitu. Mungkin aku selisih deh. Angkanya ini kan juga tak bulat-bulatin tuh. Nggak tahu sih aku. Gitu. Oke, yang B kayak gitu. Terus yang C itu ditanya mean residence time. Nah, mean residence time, aku juga ngikut dari persamaannya dari Prof. Rike, tapi sama aja di Levenspiel, sama aja kok. Cuma di sini aku pakai persamaannya pakai yang ini, TET-DT sama ini. Nah, ini kalau misal di punyanya Prof. Rike, ini langsung dieliminasi ya yang bagian bawah ini. Karena ini kan fraksi kan, integral ET/DT ini kan fraksi. Nah, kalau 0 sampai waktu terakhirnya 15 menit itu kan pasti 1 tuh hasilnya. Nah, jadi ini sama nggak usah kalian hitung lah, sama aja kok. Nanti pasti hasilnya ketemunya 1. Ya gitu. Makanya kalau persamaannya di praktika tinggal ini aja yang atas ini. Kayak gitu. Nah, jadi ya wes, pokoknya integral. Nah, kalau mau cari mean residence time berarti T, ET, DT. Ada tambahan T-nya di sini. Nah, karena ada tambahan T, sedangkan ini kan juga, ya kan berarti fungsinya kan berubah toh. Tadi kan kita kan plotnya integral ET DT. Nah, sekarang karena integral T, ET, DT, berarti kan fungsinya dia sekarang jadi TET. Nah, makanya tadi di atas itu aku buat yang ini, TET. Ini, kayak gitu. Ya, TET kan berarti T kali ET, gitu. Jangan berarti T ini kali ET.
gitu. Ya wes tinggal eee, di ini, dihitung aja untuk tiap ET berapa dikalikan T. Nah, terus kita tinggal ngikutin persamaannya, yaitu diintegralkan dari 0 sampai 15 menit. Ya, jadi langsung aja. Aku pakai trapezoid dapatnya segini, 6,667 menit. Terus yang terakhir volume reaktor gampang lah ya kan. Kita udah belajar dari dulu toh, tinggal laju volumetric dikaliin min residence time. Kayak gitu dapatnya 1000 liter. Gitu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sorry, aku mau nanya. Ini kayak ngitung integralnya itu yang fraksi bahan di integral tadi itu, Mhm. nah, itu harus akumulatif dah bentuknya atau enggak? Eh, iya harus akumulatif. Soalnya nek aku lihat dari fungsinya ya, ini dari 0 sampai T kayak gitu. Jadi dia pasti kan T kan apa kan selalu bertambah toh T-nya ke bawah gitu loh maksudnya. Sorry, maksudku ini ke bawah itu kan T-nya pasti bertambah. Dia kan fraksinya pasti bertambah tuh. Jadinya akumulatif kayak gitu. Nek Oh, enggak oke. maksudmu ya apa? Ber. Jadi, Kalau misalnya enggak eh, akumulatif gimana? ini jadi eh sorry ya, agak coret sedikit soalnya susah jelasin ini. Aku ngitungnya cuman ini sih. Jadi misalkan kan trapezoid itu antar dua titik doang kan ya. Jadi Mm-mm. aku cuma ngitung yang ini dulu. Sorry, maksudku yang 0 sampai 1 dulu, dan Mm-mm. yang ini dulu. Terus nanti keluar suatu angka di sini, Mm-mm. gitu. Terus nanti yang berikutnya itu 1/2, terus aku ngitung ini, terus ntar muncul angka di sini. Jadi kayak Oh, yang bagian ini sama bagian ini nggak tak jumlah gitu. Sampai ke bawah makanya ntar fraksi ini nggak satu. hmm. Kalau sejauh ini kalau pemikiranku sih harus diakumulasi sih, menurutku kayak gitu. Tapi Mm-mm. jawabanmu sama ya, akhirnya sama yang tadi aku jelasin. Sama sih 1000 liter sih. Oh, Soalnya kan sama aja ujung-ujungnya di bawah tak sum toh. oh kamu sama di bawah. Berarti Iya, ibaratnya kayak ini ya tadi ada yang bilang tuh dia pakai kayak sigma gitu. Berarti kamu pakai sigma itu ya? iya di terakhiran tapi jadi aku ngitung trapezoid per masing-masing selisihnya dulu, gak langsung dijadiin Hmm. satu gitu. Gak masalah sih kalau kamu pakai sigma. Itu kan sebenarnya kan konsepnya sama aja toh, sama-sama penjumlahan antara sigma sama ini kan sama integral. Cuman mungkin nek sigma dia kan lebih kayak ngotak-ngotak gitu nek di bayanganku sih. Tapi sama aja di trapezoid juga kotak-kotak sih. Jadi ya ya harusnya boleh sih kayak gitu. Nek misalnya kamu ngitung integralnya mungkin pakai metode yang lebih akurat kayak Simpson atau dan lain-lainnya itu mungkin hasilnya bisa lebih bagus lagi. Berarti kayak dia lebih mulus grafiknya kayak gitu. Oke sih, thank you. Mm-mm. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Oh ya, sorry, tadi aku baru kepikiran. Nek yang apa tadi Feren dari pertanyaan tadi itu menurutku kalau misalnya disuruh plot yang integral antara 0 sampai T tetap harus akumulatif sih. Memang kalau kamu hitung yang di bagian terakhir kan dia itu memang apa ya istilahnya dia itu emang dari 0 sampai 15 gitu. Yang di bagian volume tadi kan kamu bilang volumemu hasilnya kan sama. Tapi nek misalnya plot integral antara 0 sampai T menurutku tetap harus gini aja sih. Aman kalau lebih aman dibuat kayak gini aja. Jadi dia bakalan naik, bakalan akumulatif kayak gitu. Tapi nek kamu mau ya nek misal akumulatif ya kamu enggak apa-apa pakai caramu yang tadi trapezoid yang apa kamu jumlahin dua titik tapi tetap dijumlahin. Jadi hasilnya tetap bakal akumulatif bakalan naik gitu. Iya, jelek enggak tadi grafikku bentuknya kayak onigiri segitiga gitu. Nah iya, nah bentuknya pasti jadi nggak kayak gini toh. Nah padahal nek konsepnya dari integral itu kita kan selalu bertambah dari 0 sampai 15 kayak gitu. Jadi nggak mungkin naik turun, dia akan naik terus kayak gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi?
Kalau nggak ada, mungkin responsinya hari ini cuman ini aja ya teman-teman. Soalnya sorry to say kayak, ya emang aku cuman ingetku diajarinnya cuman ini sih latihan soalnya waktu dulu aku. Jadi kayak nggak ada variasi yang lainnya sih. Ya sorry aku cuman punya ini kok. Jadi good luck juga buat quiz-nya besok. Nek ada yang mau ditanyain bisa ngechat aku nggak apa-apa. Oke gitu. Thank you guys. Thank you, C. Thank you, Fo. Thank you, C.